dia mengalami penurunan akan menyebabkan juga kepada penurunan resolusi dari data seismik itu sendiri ya. Jadi perlu dilakukan dekonvolusi, tujuannya adalah untuk mengembalikan energi yang hilang karena proses atenuasi, sehingga secara resolusi juga nanti akan bertambah ya, akan bertambah menjadi lebih baik atau nilai resolusinya menjadi lebih tinggi ya. Nah, untuk dekonvolusi sendiri ini saya bagi menjadi 2 pertemuan ya, karena materinya cukup banyak ya. Itu yang pertama ada dekonvolusi, nanti kita menggunakan inverse filtering ya, filter inversi ya. Ini nanti dari filter inversi sendiri kita bagi menjadi 2 cara ya, ada cara menggunakan Z transform dan ada cara menggunakan least square ya. Itu untuk metode inverse filtering. Kemudian nanti berikutnya ada metode yang disebut dengan filter winner ya. Jadi kita menggunakan filter winner ini untuk mendapatkan suatu operator ya. Nah, operator ini nanti akan kita gunakan untuk proses dekonvolusi data seismik ya. Nah, untuk yang pertemuan hari ini kita mulai dengan yang metode yang sederhana dulu ya, yaitu inverse filtering ya. Untuk yang optimum winnernya nanti pada pertemuan berikutnya minggu depan. Oke ya, jadi trace seismik ya, trace seismik itu adalah berupa gelombang seismik yang direkam oleh receiver atau geofone ya. Nah, dia berbentuk gelombang ya, gelombang seismik. Nah, gelombang seismik itu bisa direpresentasikan dalam 2 domain ya. Kita bisa merepresentasikan gelombang seismik tersebut di dalam domain waktu ya, seperti yang terlihat di gambar kanan bawah. Oke, terima kasih sudah diingatkan ya. Nah, ini. Oke. Ya, di anak seismik itu ketemu. Ini aman ya, terlihat ya? Sudah, Pak. Terlihat, Pak. Oke, terima kasih. Saya full screen ya. Nah, oke, saya ulangi berarti ya. Jadi tadi kita di awal sudah dikatakan bahwa kita akan mulai membahas metode dekonvolusi ini dengan cara yang paling simpel dulu ya. Sebelum kita menggunakan cara yang lebih advance lagi, yaitu menggunakan optimum winner filter ya. Nah, jadi kita mulai dulu ya dari definisi seismic trace ya, atau data seismik ini. Data seismik ini adalah hasil rekaman gelombang ya yang diterima oleh receiver ya, atau geofone atau hidrofone ya, tergantung di mana kita melakukan akuisisi gelombang seismiknya. Nah, gelombang seismik itu bisa digambarkan ya dalam bentuk domain waktu ataupun domain frekuensi ya. Nah, domain waktu seperti apa? Domain waktu seperti yang ada di gambar kanan bawah ya. Ini. Nah, ini kita bisa lihat ya bentuknya gelombang ya. Di mana gelombang itu berarti dia memiliki simpangan yang nilainya itu berubah-ubah ya, kadang positif, kadang negatif, itu dia berubah-ubah terhadap waktu ya. Nah, itu adalah gelombang seismik di dalam domain waktu. Nah, seismik ini juga bisa direpresentasikan di dalam domain frekuensi ya. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti yang ada di gambar kanan atas ini, yang ini ya. Ini adalah data seismik yang bisa keluar ya. direpresentasikan di dalam domain frekuensi. Nah, antara domain waktu dan domain frekuensi ini kita bisa hitung ya caranya dengan menggunakan transformasi Fourier ya. Jadi kalau kita punya data seismik dalam domain waktu, maka kita bisa mencari data seismik dalam domain frekuensi dengan mentransformasikan Fourier ya, data seismik dalam domain waktu, dan juga sebaliknya. Jadi kita punya data seismik di dalam domain frekuensi, maka kita bisa mentransformasi kembali ke dalam domain waktu ya. Gitu. Nah,
Bagaimana cara transformasinya kemarin juga sudah dibahas ya pada saat kita membahas bandpass filter, kemudian kita membahas filter FK ya, frekuensi dan bilangan gelombang, itu kita sudah ulas mengenai bagaimana proses transformasi Fourier itu diterapkan pada data seismik ya. Nah, inilah hasil dari transformasi Fourier di mana kita bisa menggunakannya untuk mentransformasi dari waktu ke frekuensi ya, dan sebaliknya dari frekuensi ke waktu. Kemudian berikutnya kita bisa bertanya nih, kira-kira data seismik itu berasal dari mana sih? Nah, data seismik itu adalah berasal dari hasil konvolusi ya, hasil konvolusi antara reflektivitas gelombang seismik terhadap wavelet ya. Jadi kita punya wavelet, kita punya RC ya, koefisien reflektivitas. Nah, ini dari mana RC? RC adalah dari rumus delta AI dibagi AI 1 plus AI 2 ya, kita dapat koefisien reflektivitas. Nah, gelombang seismik ini diperoleh dari hasil konvolusi antara koefisien reflektivitas dengan wavelet ya, wavelet. Nah, ini kalau dilakukan di dalam domain waktu ya, di dalam domain waktu berarti ini kan RC-nya sebagai domain waktu juga, waveletnya juga dalam domain waktu ya. Nah, ini kedua besaran ini dikonvolusi ya, dikalikan secara konvolusi ya, perkaliannya konvolusi antara koefisien reflektivitas dengan wavelet ya. Hasilnya adalah trace seismik di dalam domain waktu juga ya. Nah, kalau di dalam domain frekuensi gimana? Ya tinggal ini masing-masing dirubah ke frekuensi ya. Jadi dari RC ini kita FFT ke dalam domain frekuensi, kemudian waveletnya kita FFT juga ke dalam domain frekuensi ya. Nah, setelah masing-masing ini kita transformasi Fourier ke dalam domain frekuensi, maka kalau di dalam domain frekuensi itu tidak dilakukan konvolusi, tapi kita lakukan perkalian aljabar biasa ya. Jadi pada frekuensi berapa, amplitudonya berapa, dikali di sini frekuensi berapa, amplitudo berapa. Ya, jadi perkaliannya adalah antar frekuensi yang sama ya. Jadi misalkan di sini 10 Hz ya berarti dikalinya di sini dengan yang 10 Hz juga gitu ya. Dan itu dilakukan dari mulai frekuensi terendah sampai frekuensi tertinggi ya. Nah, hasilnya seperti apa contohnya? Contohnya seperti ini. Jadi kalau kita punya koefisien reflektivitas di dalam domain frekuensi ya, kita kali dengan wavelet di dalam domain frekuensi, maka kita dapat seismic trace-nya di dalam domain frekuensi dalam bentuk seperti ini ya. Jadi ngikutin tren ininya ya. Nah, kan ngikutin trennya walaupun di dalamnya itu dia naik turun ya, naik turun. Tapi secara tren dia ngikutin si wavelet ini ya, wavelet di dalam domain frekuensi. Karena kan ini dikalikan biasa. Itu ya. Jadi kita mulai dulu dari definisi seismik itu apa ya, seismic trace itu apa. Jadi seismic trace adalah perkalian antara koefisien reflektivitas dengan wavelet ya. Kalau di dalam domain waktu berarti perkaliannya dalam bentuk konvolusi. Kalau di dalam frekuensi berarti perkaliannya dalam bentuk aljabar ya, aljabar biasa. Nah, ini contoh yang sederhananya. Jadi kalau saya punya 4 macam koefisien reflektivitas ya, ini ada yang positif, negatif, positif, negatif. Kemudian saya convolve ya dengan wavelet, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, konvolusi apa itu nanti silakan dibaca ya. Itu saya rasa sudah pernah diajarkan di FISMAT maupun di ASG. Oke, ini konvolusi ya. Nah, sekarang problem kita adalah kita itu ingin tahu koefisien reflektivitasnya ya. Kalau kita kan dari data akuisisi kan kita punyanya ini ya. Di mana ini itu sebenarnya secara proses adalah hasil konvolusi antara koefisien reflektivitas dengan wavelet. Nah, tapi ini proses ini kita tidak tahu. Kita punya datanya ini. Nah, dari data seismik yang kita miliki ini, bagaimana cara mendapatkan ini? Ya, nah berarti kebalikannya ya. Tinggal koefisien reflektivitas, trace seismik kita konvolusi dengan inverse wavelet ya. Kalau ini wavelet, berarti ini inverse wavelet gitu ya. Jadi ini ibarat A dikali B sama dengan C gitu ya.
Nah, berarti kalau saya mau cari mau nyari A-nya gimana? Ya berarti tinggal seper B dikali dengan C gitu ya. Nah, ini sama. Jadi yang mau saya cari sekarang kebalikannya. Saya mau cari koefisien reflektivitas, tapi saya taunya atau data yang saya miliki itu adalah seismic trace. Maka seismic trace itu harus dikali dengan inverse reflectnya. Nah, disinilah yang kita akan pelajari ya, bagaimana kita menghitung inverse wavelet ini ya. Nah ini ya, secara matematis S itu adalah seismic trace ya, sama dengan RC sebagai fungsi waktu ya, dikonvolusi dengan wavelet sebagai fungsi waktu. Kemudian RC, oh ini salah ketik ya. Ini harusnya bukan oh iya benar, RC. Jadi S di sini S sama dengan RC konvolusi wavelet. Nah, sekarang kita mau cari RC-nya ya. RC sama dengan inverse wavelet dikonvolusi dengan seismic trace. Nah, kita harus tahu nih inverse waveletnya itu seperti apa. Nah, cara ngecek inverse wavelet gimana? Cara mengeceknya adalah inverse wavelet dikali wavelet itu sendiri, itu hasilnya harus seperti ini ya. Jadi nilai 1 itu hanya pada saat T sama dengan 0, yang lainnya adalah 0. Jadi hasil perkalian konvolusi antara inverse wavelet dalam domain waktu dengan konvolusi terhadap wavelet dalam domain waktu itu menghasilkan bentuk nilai seperti ini ya. Jadi nilainya 1 pada T sama dengan 0, tapi di selain itu, di selain T sama dengan 0 itu nilainya 0. Ya. Ini hasil perkalian inverse wavelet dengan wavelet. Jadi ibarat apa ini seper A dikali A gitu ya, hasilnya ya 1 gitu ya. Itu ibaratnya ya, analoginya seperti itu. Oke ya, jadi problem kita adalah sekarang kita ingin menentukan RC-nya, tapi kita punya S, berarti kita harus punya ini ya, inverse wavelet. Nah sekarang di sini kita akan membahas bagaimana cara mendapatkan inverse waveletnya. Oke, tadi ini di dalam domain waktu ya. Sekarang kalau di dalam domain frekuensi, ya kita punya wavelet ya dalam domain frekuensi. Maka super waveletnya berarti gambarnya kebalikannya, ya kebalikannya. Ya. Karena kan kalau ini nilainya rendah, berarti sepernya berarti nilainya tinggi. Kalau ini nilainya tinggi, berarti sepernya nilainya rendah. Jadi inverse wavelet di dalam domain frekuensi itu ya kebalikannya wavelet di dalam domain frekuensi ya. Kalau domain frekuensi bentuknya seperti ini, maka di dalam domain inverse wavelet itu kebalikannya. Nah, ketika wavelet dikali dengan inverse wavelet, maka dia akan memiliki hasil 1 ya. 1 itu berarti kalau di dalam domain frekuensi itu nilainya semua sama di sini. Ya. Jadi ini dikali ini itu sama dengan ini dikali sebelahnya, sama dengan ini dikali ini dan seterusnya. Makanya dia nilainya konstan hasil perkaliannya di dalam domain frekuensi. Ya. Nah, ketika kita punya sinyal dengan nilai amplitudo yang nilainya sama untuk setiap nilai frekuensi, itu maka bentuk sinyalnya itu nanti adalah impuls seperti ini, spiking ya, spiking signal. Nah, jadi kalau amplitudo dalam domain frekuensinya dia konstan ya, lurus kayak gini, maka ketika ditransformasi Fourier maka dia akan menjadi sinyal yang tajam seperti ini ya, spike ya. Jadi kita akan mendapatkan sinyal yang bentuknya spike ya. Makanya di dalam domain waktu tadi hasilnya apa? 1 ya. 1 pada saat T sama dengan 0 dan hasilnya 0 di T selain 0 gitu ya. Berarti kan dia spike ya, hanya 1 nilai. Nah, bentuknya seperti ini, spike ya. Jadi itu ya. Intinya di sini kita akan mencari atau kita akan menghitung inverse wavelet ya. Karena apa? Karena akan kita gunakan untuk melakukan dekonvolusi ya agar mendapatkan ini koefisien reflektivitas. Jadi inverse wavelet yang kita dapatkan kita konvolusi dengan seismic trace, nanti kita akan dapatkan koefisien reflektivitas ya, kebalikannya. Oke, nah ini dekonvolusi itu intinya mirip ya. Jadi kita mencari operator ya, di mana operatornya itu berupa inverse wavelet ya. Nah,
langkahnya itu seperti ini ya. Jadi misalkan W ini kalau ada tanda gini tuh berarti inverse ya. W inverse itu adalah inversinya dari W flat ya. Maka nanti pembuktiannya adalah W flat yang diketahui dikali dengan inverse W flat itu harusnya kita dapatkan nilai spike ya, yaitu 1 pada T sama dengan 0 dan 0 di selain T sama dengan 0. Itu kuncinya. Jadi flow-nya seperti ini. Jadi kita punya W flat, ya, kita hitung inverse wavelet-nya. Ketika kita sudah dapat inverse wavelet-nya, kita konvolusi dengan seismogram, maka kita dapat dekonvolusi seismogram hasil dekonvolusinya, atau ini mendekati nilai koefisien reflektivitasnya. Ya. Oke, nah cara yang pertama itu adalah menggunakan inverse filtering ya, dengan menggunakan metode transformasi Z atau Z transform. Jadi ini langsung saja kita pakai contoh ya, misalkan deret saya punya wavelet ya, itu nilainya 1 dan minus setengah. Ya. Ini adalah hasil sampling dari wavelet saya. Nah, kok nilainya cuma 2 gitu ya? Ya ini contoh mudahnya dulu ya. Nanti kalau contoh yang advance-nya, maka sebenarnya tidak hanya 2 nilai ya, karena wavelet kan bentuknya seperti ini ya. Nah, kayak gini kan. Berarti kalau ini samplingnya misalkan per katakanlah per 2 milisecond ya, ya berarti kan kalau ini total ada misalkan ada 100 milisecond ya berarti 100 dibagi 2 milisecond berarti total sampelnya ada 50 ya, 50. Jadi kalau kita nanti akan masuk ke kasus-kasus real, maka sampelnya ada 50. Tapi kan kita mulai dari hal yang sederhana dulu ya. Kita mulai dari hal yang sederhana, kita paham bagaimana cara menghitungnya, baru nanti kita terapkan untuk yang angkanya lebih banyak ya. Dan biasanya kalau angkanya lebih banyak ya berarti mau nggak mau kita harus membuat code-nya ya. Kita menggunakan komputasi agar efektif untuk mendapatkan nilai hasilnya ya. Karena kan nggak mungkin kita ngitung satu-satu ya, karena kan ininya banyak. Nah, di sini kita akan belajar cara menghitungnya dengan jumlah sampel yang sedikit ya, jumlah sampel yang sedikit. Di sini saya punya wavelet ya, sampelnya itu 1 dan nilai amplitudonya ya 1 dan minus setengah. Ya, ini contoh, saya punya 2 sampel ya, 2 sampel dari wavelet. Itu nilai amplitudonya 1 dan minus setengah. Tentunya ini pada saat T1 dan ini pada saat T2 ya. Nah, kemudian saya akan menggunakan metode Z transform untuk mendapatkan inverse wavelet-nya ya. Caranya gimana? Caranya saya susun dulu ini dalam bentuk polinomial Z ya. Jadi saya susun dalam bentuk polinomial Z, yaitu 1 min setengah Z ya. Itu. Kenapa ini min setengah? Ya karena di sini min setengah ya. Karena ini suku kedua, maka di sini Z-nya pangkat N-1. Jadi kalau suku kedua berarti N-nya 2, maka 2 min 1, maka Z-nya jadi pangkat 1. Nah, di sini Z-nya kan Z pertama, berarti Z N-nya 1 min 1 ya, berarti 0. Z pangkat 0 adalah 1 ya, maka di sini tidak ada Z-nya. Bagaimana kalau misalkan nanti saya punya 3 sampel ya, 3 sampel. Misalkan 1 min setengah sama plus setengah gitu ya. Ya maka nanti di sininya 1 min setengah Z, kemudian ditambah setengah Z kuadrat gitu ya. Jadi nanti Z-nya pangkatnya ngikuti ya, jadi lebih besar pangkatnya gitu. Ya, itu patokannya di situ. Kemudian ini kan wavelet-nya ya. Kemudian yang akan kita cari itu adalah inverse wavelet. Ya, maka W inverse itu sama dengan 1 per wavelet-nya. Ya. Nah, wavelet-nya itu adalah apa tadi? Ini 1 min setengah Z. Ya. Berarti di sini 1 per setengah Z. Ya. 1 min setengah Z. Ya. Ini dapat fungsi apa namanya wavelet-nya. Ya. Fungsi wavelet. Per wavelet ya ini ya, atau inverse wavelet. Nah, dari
fungsi ini 1 per dalam kurung 1 min setengah Z ini, langkah berikutnya adalah dilakukan ekspansi polinomial ya, dilakukan ekspansi polinomial, yaitu nilainya menjadi 1 ditambah setengah Z ditambah 1/4 Z ya, berarti ini angka belakangnya ini dikuadratkan ya, dikuadratkan. Pangkatnya negatifnya dihilangkan ya. Jadi ini setengah Z, kemudian ini 1/4 Z kuadrat. Nah, dari sini ke sini itu kalian harus menggunakan deret Taylor ya, deret Taylor. Nah, itu silahkan kalian lihat di Fismat ya. Di Fismat itu kalian sudah diajarkan bagaimana membuat fungsi aproksimasi menggunakan deret Taylor ya. Nah, itu untuk menyelesaikan ini. Jadi fungsi ini kita dekati dengan deret Taylor ya, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kita ambil depannya Z saja ya. Yang kita ambil angkanya nanti depannya Z. Berarti kita ambil 1, setengah, dan 1/4 ya. Jadi wavelet inverse-nya itu adalah ini. Nah, 1, setengah, dan 1/4. Oke, sebentar ya, sebentar. Metode yang pertama ini ya, inverse filtering ini adalah metode untuk mendapatkan inverse wavelet ya dari wavelet yang kita miliki. Jadi tadi kita punya wavelet ya, waveletnya itu sampelnya bentuknya 1 dan minus setengah. Kemudian dari sampel yang kita miliki itu kita buat wavelet sebagai fungsi Z gitu ya. Fungsi wavelet persamaan wavelet sebagai fungsi Z ya. Nah, ini cara membuatnya 1 min setengah Z. Karena ada dua nilai, maka kita di sini menuliskannya dalam bentuk 2 suku ya. Kalau misalkan ada 3 nilai ya berarti nanti di sini ada 3 suku seperti tadi contohnya ya. Kalau misalkan saya punya nilai 1 minus setengah kemudian plus setengah ya berarti nanti ini ditambah plus setengah Z-nya jadi pangkat 2. Nggak bisa lagi Nah, kemudian mantul, paham ya, mantul. Setelah itu langkah berikutnya adalah ke sini ya. Saya mau mencari inverse wavelet, maka fungsi atau persamaan wavelet sebagai fungsi Z ini saya seperkan ya untuk mendapatkan W inverse ini. Jadi W inverse sebagai fungsi Z sama dengan 1/W sebagai fungsi Z. Nah, dari fungsi Z ini maka saya lakukan ekspansi polinomial ya menggunakan deret Taylor ya. Akhirnya saya peroleh ini ya, 1 plus setengah Z plus 1/4 Z kuadrat dan seterusnya ya. Jadi dari fungsi ini ya saya ekspansi Taylor mendapatkan fungsi yang ini ya. Nah, hasil inverse waveletnya seperti apa? Hasil inverse waveletnya adalah kita lepas kembali dari Z-nya ya. Jadi kita lepas dari Z-nya, maka kita tuliskan 1, kemudian yang suku keduanya adalah setengah, yang suku ketiganya adalah 1/4. Itu. Jadi ini adalah wavelet inverse ya sebagai fungsi waktu. Jadi waveletnya itu sendiri dalam fungsi waktu itu adalah ini ya, yang ini 1 min setengah, maka 57 masih harga lama. Di dalam fungsi waktu inverse waveletnya maka hasilnya adalah ini 1 setengah dan 1/4 ya. Nah, kita berikutnya mau membuktikan ya, bener nggak sih ini inverse waveletnya gitu kan. Kalau benar ini inverse waveletnya berarti nanti wavelet dikali inverse wavelet harusnya menghasilkan nilai tadi ya sesuai yang kita bahas di awal. Nah, ini ya, 1 untuk T0 dan nilai 0 untuk T selain 0. Jadi selain 0 dan pada saat T-nya 0 itu nilainya 1. Harus kita dapat nilai ini gitu. Nah, kita berarti dari hasil inverse wavelet yang sudah kita dapatkan ini kita uji ya, kita uji. Bener nggak hasilnya itu nanti ketika dikonvolusi dengan waveletnya itu hasilnya 1, 0, 0, 0 dan seterusnya ya.
Nah, di sini kita lakukan pengujian. Berarti kita konvolusi antara inverse wavelet dengan waveletnya itu sendiri. Konvolusi itu kan berarti dibalik dulu ya, kemudian dikalikan, dijumlahkan, geser kali jumlah, geser kali jumlah, dan seterusnya. Nah, kita karena inputnya itu 2 ya, 1 dan minus setengah, maka kita coba untuk mengambil 2 suku saja, sama dengan inputnya. Ya, inputnya tadi kan hanya 1 dan minus setengah, ya kita ambil ini 1 dan setengah, 2 suku juga ya. Oke, yang apa namanya, yang 1 dan setengah ini kita balik dulu ya. Berarti kalau kita balik maka menjadi setengah dan 1. Kita kali dulu, 1 kali 1 dapat 1 ya. Geser. Kemudian dikali jumlah kali jumlah ya. Nah, ini kita sudah dapatkan ya. Jadi kalau yang pertama ya, ini setengah, ini 1, ini 1, ini min setengah, kita kalikan kemudian jumlahkan, berarti 1 kali 1 1 ya, dapat. Mobil banyak. Terus geser kan, geser ke kanan, ini setengahnya di sini, satunya di sini. Nah, 1 kali setengah itu hasilnya setengah. Min setengah kali 1 hasilnya min setengah. Nah, dijumlahkan ya. Setengah min setengah hasilnya 0. Terus geser lagi ke kanan. Nah, ini jadi setengah di sini, satunya di sini ya, dikalikan. Berarti min setengah dikali dengan setengah ya. Hasilnya berapa? Hasilnya min 1/4. Nah, taruh di sini hasilnya. Ya. Nah, berarti outputnya adalah 1, 0, dan minus 1/4 ya. Padahal output yang kita inginkan adalah 1, 0, 0, 0, 0 gitu ya. Ini yang kita inginkan, tapi aktualnya, kenyataannya itu enggak seperti ini. Kenyataannya itu ya mendekati lah ya, tapi tidak sama dengan, tapi mendekati ya. Jadi 1 kemudian 0 dan yang di belakangnya ini ya 0, ya 0, minus 0, gitu. Nah, kemudian kita coba kalau sukunya tadi semuanya dimasukin ya, ada 3 suku hasil inverse waveletnya tadi. Nah, ini kan 1, 1/2, 1/4. Ini 3 suku ini semuanya kita masukkan ya untuk menghitung hasil perkalian antara wavelet dan inverse waveletnya. Ya. Nah, waveletnya 1 dan minus setengah, kemudian inverse waveletnya itu adalah 1/2 dan 1/4. Kemudian inverse wavelet ini posisinya kita balik ya, karena kan kita akan melakukan perkalian konvolusi. Berarti ini 1/4, setengah, dan 1. Kita mulai dulu yang pertama ya, berarti 1 kali 1 saja ya, hasilnya 1. Kemudian geser ke kanan, berarti 1 dikali setengah ditambah min setengah dikali 1, hasilnya 0. Geser lagi ke kanan, berarti ini 1/4 dikali 1, kemudian ditambah min setengah dikali setengah, berarti 0 lagi ya. Terus geser lagi yang ini ya, yang ini. Berarti minus setengah kali 1/4 ya. Hasilnya berapa? Minus 1/8. Nah, berarti kalau kita tuliskan aktualnya, hasil output aktualnya itu 1, 0, 0, minus 1/8 ya. Angka terakhir semakin mengecil ya. Kalau kita mengambil hasil inverse-nya itu semakin banyak sukunya, maka angka terakhirnya akan semakin mengecil ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai konvergen. Semakin panjang deretnya atau sampel dari inverse waveletnya, maka angka terakhir itu akan semakin mengecil ya. Tadinya berapa sebelumnya? Minus 1/4 ya. Nah, ini kan berarti 0,25 ya, minus 0,25. Kalau ini minus 0,125 ya, 0,125. Ya, jadi ketika kita mengambil nilai inverse wavelet itu semakin banyak sampel ya, berarti angka terakhirnya akan semakin mengecil. Nah, desired outputnya berapa tadi? 1, 0, 0, 0. Berarti kan hasil yang kita peroleh ini akan mendekati nilai yang kita inginkan ya. Kita ingin perkalian wavelet dengan inverse wavelet itu hasilnya 1, 0, 0, 0, 0 ya. Sedangkan kita kalau mengambil 2 suku itu hasilnya ini. Kalau kita mengambil 3 suku hasilnya ini. Jadi suku
dari wavelet inverse-nya semakin banyak, maka dia aktual output-nya dia akan mendekati nilai desired output-nya. Terus loh. Nah, itulah cara inverse filtering menggunakan Z transform ya, Z transform. Nah, kemudian kita coba contoh yang lain ya. Contoh yang lain, saya punya wavelet ya. Waveletnya itu kebalikannya yang contoh tadi pertama ya. Jadi saya punya wavelet dengan nilai deretnya itu -0,5 dan 1 ya. Jadi -0,5, 1. Ya. Nah, kemudian di sini hasil inverse waveletnya itu adalah ini ya, -2, kemudian -4, kemudian -8 ya. Ini adalah hasil inverse waveletnya ya. Nah, sekarang kita uji ya, hasilnya gimana? Apakah mendekati desired output atau justru menjauhi? Ya. Nah, kita coba dulu yang ini. Yang 2 suku dari inverse wavelet ya. Kalau 2 suku berarti kita hanya mengambil -2 dan -4 ya. Berarti -2 dan -4 kita konvolusi dengan waveletnya ya, yaitu -0,5 dan 1. Nah, -2 dan -4 ini adalah inverse waveletnya. Kalau kita konvolusi berarti kita balik posisinya ya. Jadi -4-nya ada di sebelah kiri dan -2-nya ada di sebelah yang lebih kanan. Nah, kita mulai dulu ya. Berarti ini -0,5 dikali -2 ya. Hasilnya berapa? Hasilnya 1 ya. Kita tulis 1. Terus geser ya, geser ke kanan ya. Berarti -4 -2. Berarti -0,5 dikali -4 ya, -4 ya, -0,5 dikali -4 hasilnya berapa ini? 2 ya. Kemudian 1 dikali -2 hasilnya -2. Berarti 2 ditambah -2 hasilnya 0. Geser lagi ke kanan ya. Nah, ini -4 dikali 1 ya, hasilnya -4 ya. Nah, outputnya, aktual outputnya itu adalah 1, 0 dan -4 ya. 1, 0 dan -4. Padahal output yang kita inginkan itu adalah 1, 0, 0 gitu ya. Nah, berarti ini nilainya masih ada yang tidak 0 gitu ya. Oke, nah sekarang kalau kita ambil 3 suku dari inverse waveletnya ya. Tadi inverse waveletnya berapa aja nilainya? Nah, ini ya, -2, -4, -8. Ini dapat dari mana? Caranya sama ya, kayak yang sebelumnya menggunakan Z transform ya. Oke, ini. Nah, kemudian kita coba ambil 3 suku ya, berarti -2, -4, dan -8. Ternyata outputnya itu adalah ini ya, 1, 0, 0, 0, -8 ya. Sedangkan yang kita inginkan adalah 1, 0, 0, 0 terus ya, dan seterusnya 0. Mau kemana kau? Nah, ternyata metode Z transform ini bagus untuk kasus-kasus tertentu ya, tapi ternyata untuk kasus yang lainnya dengan wavelet contohnya -0,5 dan 1, ini nilai terakhirnya semakin membesar, tidak konvergen ya, tapi divergen. Awalnya kita hanya menggunakan 2 suku, itu hasilnya 1, 0, -4. Tapi kita ketika menggunakan 3 suku dari inverse waveletnya, itu hasilnya adalah angka terakhirnya -8 ya, makin membesar ya. Nah, berarti hasilnya akan semakin divergen ya, membesar gitu. Jadi ini yang membuat hasilnya tidak bagus. Jadi metode Z transform ini kelemahannya ada kasus-kasus di mana angka terakhirnya itu bukan justru mengecil tapi malah membesar ya, dari -4 menjadi -4. Maka perlu kita menggunakan metode yang lain lagi, yaitu metode least square inverse filtering. Yang tadi menggunakan Z transform ya, pada kasus tertentu itu angka terakhirnya membesar ya, atau divergen, tidak konvergen. Kemudian
kita mencari solusi yang lain yaitu dengan metode least square inverse filtering. Oleh ketemu Nah, temu, coba jadi input wavelet-nya tadi kita coba yang ini ya, 1 dan minus setengah. Ini contoh yang awal tadi, kita pakai lagi di ada keluar metode itu yang ini, cairan least cairan square dikit. ini. Nah, caranya adalah, misalkan saya punya inverse wavelet ya, itu nilainya A dan B. Ya. Nah, maka kalau input ini saya kali dengan inverse wavelet atau dengan istilah lain itu filter ya, maka aktualnya itu hasilnya ini ya. Hasilnya ini. Tapi yang saya inginkan itu adalah ini. 1, 0, 0 ini ya. Ini adalah yang saya inginkan. Aktualnya ya tinggal saya konvolusi aja ya antara wavelet dengan inverse wavelet. Kalau saya konvolusi kan berarti yang ini A, B berarti saya balik ya. Ini jadi B, A gitu ya. Kalau udah Ini hasilnya A, kemudian geser ke kanan ya. Ini BA berarti B min setengah A ya. Geser lagi ke kanan berarti min B per 2. Ini aktual outputnya ya. Sedangkan output yang saya inginkan adalah 1, 0, 0, 0 ini. Nah, berarti dengan membandingkan antara aktual dan desired ini ya, maka kita bisa mendapatkan nilai A dan B-nya ya. Saya bisa mendapatkan nilai A dan B-nya itu agar aktualnya itu sama dengan desired-nya ya, atau yang kita inginkan. Caranya gimana? Caranya dengan menghitung kumulatif energi error ya. Nah, cara menghitung kumulatif energi error itu seperti apa? Dengan cara mengurangi setiap sukunya ya, kemudian dikuadratkan, kemudian dijumlahkan. Nah, berarti kita bisa tulis ya rumus kumulatif energi error L sama dengan A min 1 ya, ini A min 1 dalam kurung kuadrat ya ditambah B min A per 2 dikurangi 0 ya, ini dikuadrat dalam kurung dikuadratkan ditambah min B per 2 dikurangi 0 dikuadratkan. Nah, ini hasil dari masing-masingnya dijumlahkan. Nah, kalau kita ingin mendapatkan nilai yang cocok ya, A dan B-nya agar menghasilkan aktual dan desired yang mendekati atau sama itu, maka errornya harus kecil ya. Agar ini sama dengan ini, berapa nilai A dan B-nya, maka fungsi ini harus bernilai kecil ya, harus bernilai kecil. Oh, yang baru nih, rasanya apa pergi, Boy? Kalau bernilai kecil berarti gimana? Berarti harus saya diferensialkan ya. Karena mencari nilai minimum kita menggunakan prinsip diferensial ya. Di mana nilai diferensialnya adalah 0 ya. Oke, berikutnya berarti ini fungsi ini harus saya diferensialkan ya, saya diferensialkan. Nah, hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini. Karena dia mengandung dua variabel ya, A dan B, maka saya lakukan penurunan ya, melakukan penurunan terhadap variabel A dan variabel B. Jadi L ini sebagai fungsi A, B ya. Berarti kalau saya mau mencari nilai minimum, maka saya melakukan turunan terhadap dua variabel tersebut. Jadi saya turunkan L terhadap A dulu, kemudian saya turunkan L terhadap B. Hasilnya ini. Jadi turunan L terhadap A hasilnya 0, turunan L terhadap B hasilnya harus sama dengan 0 juga ya. Nah, ketika saya melakukan itu saya mendapatkan dua persamaan ini ya. Saya dapatkan dua persamaan ini ya. 5/2A min B sama dengan 2, kemudian 5/2B min A sama dengan 0. Nah, dari dua persamaan ini saya bisa mendapatkan nilainya ya menggunakan ini inverse filtering ataupun dengan menggunakan metode substitusi dan eliminasi ya. Nah, kalian bisa menyelesaikan ini dengan substitusi dan eliminasi. Misalkan kalau substitusi ya dibuat aja A sama dengan, berarti di sini A sama dengan 5/2B ya. Kemudian kalian ke persamaan pertama ya. Dari sini nanti kalian dapat B-nya. Setelah dapat B-nya, masukin lagi nilai B ke persamaan 2, misalkan nanti dapat A-nya. Ya. Atau kalian mau pakai rumus ini. Ya.
kalian susun dalam bentuk matriks ya. Jadi persamaan dua persamaan ini disusun dalam bentuk matriks ya, perkalian matriks, kemudian dari perkalian matriks ini kita bisa nyari A dan B-nya ya dengan menggunakan inverse matriks ya. Nah, di sini kita peroleh ya nilai A-nya berapa dan nilai B-nya berapa, yaitu nilai A-nya 20/21 dan nilai B-nya 8/21 ya. Oke, nah kemudian A dan B sudah dapat, maka berarti kita mendapatkan ini ya, inverse filternya atau apa namanya? Inverse wavelet-nya atau filter ya. Nah, sekarang setelah kita dapat gimana? Kita uji ya, kita uji. Kita konvolusikan antara inverse wavelet dengan wavelet-nya ya. Berarti kita konvolusi wavelet-nya yaitu 1 minus setengah dan kita konvolusi dengan inverse wavelet-nya yaitu 20/21 dan 8/21. Nah, berarti yang ini ya kita balik ya. Yang awalnya kita susunnya 20/21, 8/21 kita balik ya. Menjadi 8/21, 20/21. Kemudian kita konvolusi seperti yang sebelumnya, kita kali jumlah, kemudian geser kali jumlah dan seterusnya ya. Ini kita kali ya berarti hasilnya tetap ya 20/21, geser kemudian kali jumlah lagi ya. 1 dikali 8/21 ditambah minus setengah dikali 20/21, hasilnya ini minus 2/21. Kemudian geser ya, kita kali jumlah lagi ya, berarti 8/21 dikali minus setengah ya, ditambah 0, ini kan nggak ada pengalinya berarti 0 ya, hasilnya ini ya, hasilnya ini berarti minus 4/21 ya. Nah ini mirip ya, sebenarnya mirip ya. Nah, ini kan mendekati 1 ya. Ini nilainya mendekati 1. Yang ini juga mendekati 0 ya. Ini nilainya mendekati 0 ya. Minus 0, ya, bla bla bla. Kemudian ini juga sama ya, minus 0. Koma, ya. Berarti ini outputnya mendekati lah ya, mendekati desired output. Tadi desired outputnya berapa? 1, 0, 0, 0, 0 ya. Jadi hanya ada satu nilai pada saat T sama dengan 0 ya. Selain itu, selain T-nya sama dengan 0 itu nilainya 0. Ini outputnya ya, berarti outputnya ini. Oke. Nah, ini ya, ini outputnya. Outputnya 20/21 ya, kemudian minus 2/21, kemudian minus 4/41. Nah, sekarang kita kan sudah punya dua metode ya. Metode yang pertama kita menggunakan inverse filter dengan Z transform ya. Kemudian yang kedua adalah kita menggunakan least square ya, least square. Nah, kita di sini coba cek ya, kira-kira errornya besar yang mana ya. Caranya gimana ya, sama seperti yang tadi, kita gunakan kumulatif error ya. Berarti hasil yang diperoleh kita kurangi dengan desired outputnya, kemudian kita kuadratkan, kita jumlahkan hasil kuadratnya ya. Berarti yang inverse filter dulu ya, tadi hasilnya berapa? 1, 0, minus 1/4 kan ya. Nah, berarti 1 min 1 dikuadratkan, ditambah 0 min 0 dikuadratkan, kemudian ditambah misalkan min 1/4 min 0 dikuadratkan ya. Hasilnya adalah 1/16 ya. Nah, sekarang untuk yang least square sama ya. Berarti 20/21 dikurangi 1 ya, dikuadratkan, ditambah
minus 2 per 21 dikurang 0 dikuadratkan, ditambah minus 4 per 21 dikurangi 0 dikuadratkan. Ya. Kemudian dijumlahkan total, dapat 1 per 21. Nah, inilah nilai error dari masing-masing metode ya. Jadi least square filter dapat errornya 1 per 21. Kalau inverse filter itu dapat errornya itu 1/16. Nah, dari sini kita bisa melihat berarti kira-kira errornya besar yang mana? Berarti errornya besar yang inverse filter ya, 1/16 ini ya. Dibandingkan yang 1/21, berarti yang least square dia memiliki nilai error yang lebih rendah ya. Oke, nah sekarang kita coba ke yang contoh berikutnya tadi ya. Yang contoh kedua itu waveletnya adalah minus setengah dan 1 ya. Nah kemudian sama ya, kita misalkan inverse waveletnya itu A dan B ya, atau filter dari inverse waveletnya itu A dan B ya. Nah berarti wavelet kita konvolusi dengan inverse wavelet ya. Jadi min setengah dan 1 kita konvolusi dengan A dan B. Nah, A dan B-nya saya balik ya, berarti BA, nah ini sama ya, kali jumlah, kemudian setelah selesai digeser ya, kali jumlah lagi, geser lagi, dan kita dapat hasilnya ini. Jadi, minus setengah dikali A ya, nah, dapat A, minus A per 2. Kemudian geser ya, berarti B ini A, berarti ini minus setengah dikali B ya, ditambah 1 dikali A ya. Hasilnya berapa? Berarti minus B per 2 ditambah A. Ya, ini hasilnya 0 ya. 0. Kemudian berikutnya digeser lagi ya, berarti 1 dikali B ya, ditambah A dikali 0 ya. Berarti ini hasilnya B ya. Nah, ini aktual outputnya ya, aktual outputnya. Kemudian sama seperti yang sebelumnya, bahwa untuk inverse wavelet dikali wavelet itu harusnya adalah 1, 0, 0, 0 ya. Berarti desired outputnya adalah 1, 0, 0, 0 ya. Nah, kemudian kita hitung errornya ya, antara aktual dan desired ya, dengan cara menggunakan cumulative energy error ya. Jadi L sama dengan ini minus A per 2 min 1 ya, dikuadratkan, ditambah minus B per 2 ditambah A dikuadratkan, kemudian ditambah B kuadrat ya. Jadi yang ini yang aktual ini dikurangi desirednya, kemudian dikuadratkan ya, dijumlahkan masing-masing sukunya. Nah, ini dapat L-nya, kemudian sama seperti yang tadi ya. Jadi L ini sebagai fungsi A dan B. Maka untuk mendapatkan nilai minimum saya harus melakukan turunan ya. Nah, turunan yang saya lakukan itu berarti turunan terhadap masing-masing variabel ya. Saya turunkan terhadap A, kemudian berikutnya saya turunkan terhadap B. Ya. Nah, setelah saya turunkan terhadap A dan B, saya dapat dua fungsi ini. Ya. Dapat dua fungsi ini, kemudian saya cari A dan B-nya, bisa menggunakan konsep substitusi dan eliminasi, bisa juga menggunakan konsep inverse matrix. Ya. Nah, sama seperti yang tadi. Nah, tinggal dipilih saja mau yang mana ya. Kalau kalian lupa cara ini, kan pakai cara yang sudah pernah diajarkan pada saat SMA ya. Pada saat SMA itu bagaimana mencari apa namanya akar-akar dari dua persamaan ya. Nah, itu bisa menggunakan substitusi dan eliminasi. Ya. Dari sini saya dapat nih nilai A dan B-nya. A-nya adalah minus 10 per 21. Kemudian B-nya itu adalah minus 4 per 21. Ya. Berarti di sini saya sudah mendapatkan nilai inverse wavelet dari wavelet yang berbentuk ini. Minus setengah dan 1. Ya. Lalu kemudian setelah itu berikutnya saya lakukan konvolusi ya, untuk ngecek apakah betul hasilnya mendekati desired output atau tidak ya. Nah, saya lakukan konvolusi antara wavelet dan inverse wavelet ya. Jadi waveletnya itu tadi minus setengah dan 1 ya, kemudian inverse waveletnya adalah minus 10 per 21 dan minus 4 per 21.
Oke, ini salah ketik ya. Saya revisi dulu. Saya revisi. Ini harusnya minus setengah ya. Minus setengah dan 1 ya. Nah, sesuaikan tadi dengan ini ya. Nah, ini ya. Oke, save. Oke, hasilnya ini ya. Ternyata hasil konvolusi antara wavelet dan inverse wavelet ya. Untuk metode least square dari contoh yang kedua ya. Ini hasil outputnya ini. Nah, kalau kita lihat 5/21 ya. 5/21 itu jauh dari 0 ya. Jauh dari 1 ya. Jauh dari 1 dia. Nah, 5/21 itu malah nilainya mendekati 0 ya. 0, ini 8/21 sama ya. Nilainya malah membesar ya, membesar. Nah, ini juga sama ya, 4/21 nilainya 0, ya, begitulah hasil dari outputnya ya. Tapi kan kita perlu ngecek ya, apakah errornya bertambah dengan metode least square atau justru berkurang ya. Walaupun nilainya ini mungkin ini tidak mendekati 1 ya, yang suku pertamanya outputnya ini tidak mendekati 1 dan yang bawahnya sih memang 0, ya, cuman atasnya terlalu kecil ya. Nah, tapi biar lebih objektif ya, kita coba hitung nilai errornya ya. Nilai errornya dengan membandingkan ya, error dengan metode inverse filtering dan error dengan menggunakan metode least square. Oke, nah tadi inverse filter kita dapat hasilnya ini ya. 1, 0 dan minus 4 ya. Nah, kita hitung errornya. Berarti ini dikurang ini dikuadratkan gitu ya. Dijumlahkan dengan ini dikurang ini dikuadratkan, kemudian dijumlahkan dengan ini dikurang yang ini dikuadratkan ya. Jadi 1 min 1 kemudian dikuadratkan ditambah 0 min 0 dikuadratkan ditambah 0 min 4 ya dikuadratkan. Nah, itu hasilnya adalah 16. Jadi kalau mencari kumulatif error itu kalian tidak perlu bingung ya, kalian boleh yang desired outputnya dikurangi inverse filternya atau sebaliknya ya, atau inverse filter dikurangi desired outputnya ya. Itu tidak masalah. Kenapa tidak masalah? Karena kan setiap pengurangan pasti dikuadratkan ya. Jadi mau hasilnya negatif ataupun positif tetap sama. Absolut. Nah, ini hasil errornya adalah 16 ya, 16. Nah, ketika saya menggunakan inverse filter. Nah, ketika menggunakan least square ya, saya dapat ini nih aktual outputnya 5/21, kemudian minus 8/21, kemudian minus 4/21 ya. Nah, saya hitung nih nilai errornya. Jadi 1 min ini 5/21 ya. Kemudian dikuadratkan ditambah 0 min 8/21 ya, dikuadratkan ya. Kemudian ditambah lagi 0 min 4/21 dikuadratkan. Hasilnya adalah 336/441 ya. Nah, ini kalau kita hitung dengan kalkulator ya. 336 ya. 336 dibagi dengan 441. Nah, hasilnya adalah 0,762 ya. Hasilnya 0,762. Ini sama dengan 0,762 ya. Nah, ini ternyata jauh sekali ya perbedaannya. Jadi yang menggunakan inverse filter tuh walaupun hasilnya oke gitu ya, 1, 0, minus 4 ya, mendekati lah ya, mendekati desired output kan, desired outputnya 1, 0, 0 ini ya. Nah, ternyata dia errornya besar ya, 16. Sedangkan kalau kita pakai least square,
inverse filter ya, hasilnya mungkin nggak semirip desired output ya, tapi errornya lebih kecil. Nah, berarti ini yang bagus ya, yang least square ya. Itu ya, jadi kita sudah bandingkan ya tadi antara dua metode ya. Yang pertama adalah inverse filtering, kemudian yang berikutnya adalah least square inverse filtering ya. Ternyata dari dua metode itu least square filtering ini nilainya lebih bagus ya. Nilai inverse wavelet-nya yang kita dapatkan itu memiliki error yang kecil ya. Artinya dia memang betul mendekati nilai wavelet-nya ya. Itu ya, berarti hasil dari inverse filtering ya. Jadi sekali lagi tadi kita sudah belajar dari awal dulu ya. Dari awal itu tadi kita mulai dari ini ya, definisi wavelet inverse itu apa gitu ya. Jadi kalau kita punya seismic trace, kemudian seismic trace ini adalah hasil konvolusi RC dan wavelet ya. Nah, kemudian kalau kita punyanya seismic trace, kita mau nyari RC, berarti kan kita harus punya inverse wavelet-nya ya. Nah, sekarang kita mempelajari bagaimana mencari inverse wavelet tersebut. Nah, suatu inverse wavelet itu betul jika ketika kita kalikan secara konvolusi ya, itu nanti hasilnya adalah 1,0,0,0,0 ya, atau nilai 1 ini berada pada saat T sama dengan 0 dan nilai selain 0 itu berada pada saat T selain 0 ya. Jadi ini cara mengujinya ya, apakah inverse wavelet kita itu sudah betul atau belum ya. Nah, kemudian kita masuk ke latihan ini ya, mencari inverse wavelet dari wavelet yang diketahui. Oke, kemudian tadi kenapa alasannya harus 1,0,0 karena kalau di dalam domain kita lebih mudahnya melihat domain frekuensi ya. Jadi kalau punya fungsi amplitude sebagai fungsi frekuensi ya, maka inverse-nya ya berarti tinggal kita membalik bentuk yang ada ya. Jadi kalau bentuk amplitudo sebagai fungsi frekuensinya seperti ini ya berarti inverse-nya itu kebalikannya ya, bentuknya kebalikannya. Nah, ini kalau kita kali hasilnya akan bernilai 1 semua di semua rentang frekuensi ya. Jadi untuk setiap nilai frekuensi, nilai amplitudonya itu selalu bernilai 1 ya. Nah, bentuk spektrum frekuensi atau spektrum amplitude yang seperti ini kalau kita transformasi Fourier itu hasilnya adalah impuls yang spike ya. Impuls yang tajam ya, hasilnya ini. Jadi kalau di dalam domain waktu itu hasilnya akan spike ya. Nah, hasil spike itu dinyatakan dalam ini gitu ya. Jadi pada saat T0 dia nilainya 1, pada saat T tidak sama dengan 0 nilainya 0 ya. Ini kemudian kita masuk caranya ya. Jadi yang pertama adalah kita cari inverse wavelet-nya ya. Kalau kita punya wavelet, kita cari inverse wavelet-nya. Nanti kita uji inverse wavelet-nya. Kalau sudah betul inverse wavelet itu kita akan gunakan untuk mengkonvolusi seismogram ya. Jadi nanti dari seismogram kita konvolusi dengan inverse wavelet, maka kita akan mendapatkan RC ya, atau deconvolve seismogram. Jadi istilah lain RC itu adalah seismogram yang terdekonvolusi ya, atau deconvolve seismogram ya. Itu istilah lainnya. Nah, ini kita berada di sini, kita pastikan dulu bahwa inverse wavelet-nya itu sudah benar ya. Nah, caranya gimana mencari inverse wavelet? Itu ada dua cara ya. Ada menggunakan inverse filtering. Nanti di dalamnya di situ ada transformasi Z atau Z transform. Kemudian yang berikutnya ada least square ya. Nah, inverse filter tadi kita sudah coba ya untuk contoh wavelet 1 dan minus setengah sama wavelet berapa tadi? Minus setengah dan 1 ya. Nah, ini kita lihat hasilnya. Ya, aktualnya seperti ini ya. Kalau kita yang menggunakan contoh pertama itu aktualnya ini, sedangkan yang diinginkan ini. Ya. Nah, ketika suku dari inverse wavelet-nya ditambah, ternyata angka ujungnya itu semakin mengecil atau semakin konvergen ya. Nah, hasilnya ini. Kemudian kita masuk ke perhitungan contoh kedua ya, di mana contoh keduanya itu wavelet-nya adalah minus setengah dan 1 ya. Nah, ini kita dapatkan inverse wavelet-nya itu adalah minus 2, kemudian minus 4, kemudian minus 8. Nah, dari hasil inverse wavelet ini kita coba lakukan pengetesan ya.
Jadi wavelet kita konvolusi dengan inverse wavelet ya. Wavelet kita konvolusi dengan inverse wavelet. Nah, kita coba untuk yang 2 suku, kemudian setelah kita coba 2 suku, kita coba lagi yang 3 sukunya semuanya. Jadi dipakai ya, -2, -4, dan -8. Nah, ini dari yang 2 sampel dulu ya. Jadi dari -4 dan -2, -2 dan -4, kemudian kita konvolusi dengan ini ya, berarti kita balik. Nah, kita dapat aktual outputnya ini ya, 1, 0, dan -4. Kemudian kita pakai yang 3 sampel ya. Jadi tadi -2, -4, dan -8. Ternyata hasilnya, hasil konvolusinya itu tidak konvergen. Jadi angka di belakangnya itu makin besar ya. Di sini jadinya 1, 0, 0, -8. Ya. Gitu. Nah, ini masalah di sini ya. Kalau makin banyak suku yang dipakai, malah justru angka di belakangnya semakin besar. Nah, maka dari itu kita coba metode yang lain ya, namanya least square ya, least square inverse filtering. Nah, caranya gimana? Caranya kita misalkan aja dulu ya, inverse waveletnya itu A dan B, input waveletnya ini, misalkan pakai contoh yang pertama ya, 1 dan -setengah. Nah, dari sini kita konvolusi, maka kita dapat aktual output dan kita dapatkan desired output ya. Kalau desired output kita sudah sepakati di awal tadi, yaitu 1 untuk T sama dengan 0, selain T sama dengan 0 itu nilainya 0. Ya. Jadi ini 1, 0, 0, 0, 0. Kalau yang ini A ya, kemudian ini ya, yang aktual ini hasil konvolusinya ya, intinya ini. Nah, ini aktual. Kemudian karena di aktual ini masih berupa variabel, maka kita akan tentukan nilai variabel ini dengan nilai yang tepat atau yang optimum. Caranya gimana? Caranya dengan menggunakan cumulative energy error. Jadi antara aktual dengan desired itu kita selisihkan, kita kuadratkan, dan hasilnya kita jumlahkan ya. Jadi A -1 dikuadratkan ditambah B min A per 2 dikurang 0 dikuadratkan, kemudian ditambah lagi min B per 2 min 0 ya dikuadratkan ya, kemudian dijumlahkan ketiganya ini ya. Nah, hasil penjumlahan ini harus bernilai minimum ya, harus errornya kecil, kan kita mau nyari A dan B biar aktual dan desirednya itu sama ya, maka ya errornya harus kecil. Nah, mencari nilai L yang kecil, maka kita menggunakan konsep turunan ya. Kita gunakan konsep turunan. Maka di sini kita turunkan terhadap variabel A yang pertama ya, kemudian yang kedua kita turunkan juga terhadap variabel B. Nah, dari hasil tersebut kita dapat 2 persamaan ya. Kita dapat 2 persamaan ini. Ini hasil turunan L terhadap A, yang bawah ini hasil turunan L terhadap B. Kemudian dari 2 persamaan ini kan kita mau nyari A dan B ya. Maka kita bisa gunakan rumus inverse matrix ya, atau kita gunakan konsep substitusi atau eliminasi ya dari 2 persamaan ini. Nah, dari sini kita dapat A dan B-nya. Dapat ini, berarti 20 per 21, kemudian 8 per 2. Oke, kemudian dari sini kita sudah dapat inverse waveletnya ya, A dan B nilainya ini, kemudian kita cek ya seperti biasa ya, kita konvolusi inverse wavelet dengan wavelet ya, kita dapat outputnya seperti ini ya. Nah, ternyata output antara hasil least square dengan output hasil inverse filter itu beda ya, beda nilainya. Nah, cara ngeceknya mana yang lebih akuratnya, berarti kita hitung saja errornya ya. Error dari metode inverse filter ya, ketika aktual outputnya kita dapat sekian ya, kemudian desirednya sekian, maka errornya berapa kita hitung. Nah, dari 2 contoh kasus perhitungan inverse filter maupun least square itu kita sudah dapatkan kesimpulannya ya, bahwa untuk yang inverse filter itu nilai errornya lebih besar dibandingkan yang least square. Jadi least square ini memiliki hasil yang lebih akurat ya kesimpulannya dibandingkan yang inverse filter ya. Oke ya, itu saja mungkin untuk materi hari ini ya, karena di sini sangat full dengan konsep matematis ya. Nanti untuk materi yang berikutnya saya akan sampaikan di minggu depan ya, jadi biar kalian tidak bingung ya. Jadi yang
apa namanya menggunakan konsep winner ya, winner filter. Nah, ini kita coba lihat sedikit aja ya dulu ya. Kita lihat sedikit. Nah, ini kan kita masuk ke tahap ini ya, dekonvolusi. Nah, ini winner filter ya. Jadi caranya itu kita buat matrik autokorelasi antar input ya. Dari input ya. Jadi saya punya input waveletnya seperti apa, saya lakukan cross korelasi. Jadi kalau suatu sinyal yang sama kita lakukan korelasi itu namanya autokorelasi ya. Nah, ini kita lakukan autokorelasi, kemudian dikali dengan suatu filter yang kita sebut sebagai apa namanya optimum winner filter ya. Kemudian ini nanti hasilnya harus sama dengan input hasil cross korelasi antara input wavelet dengan output yang kita inginkan. Nah, nanti setelah dapat winner filternya, maka kita bisa kalikan dengan inputnya ya. Saya bisa kalikan dengan inputnya. Nanti setelah dapat inputnya, maka aktual outputnya ini diharapkan mirip dengan nilai yang tadi ya 1,0000. Jadi ini cara yang kedua untuk mendapatkan inverse wavelet ya, inverse wavelet. Tapi istilahnya bukan inverse wavelet kalau di sini, namanya adalah optimum winner filter ya. Ya ini sebenarnya sama juga dengan yang itu tadi, inverse wavelet ya, karena yang menemukannya si winner ya, maka disebutnya sebagai optimum winner filter. Ya. Oke ya, itu saya rasa untuk materi hari ini ya. Kita bertahap nanti untuk minggu depan kita akan masuk ke materi ini ya, yang apa namanya optimum winner filter. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya untuk pertemuan hari ini.